Yang bermain curang tidak satu kubu, tapi yang menyuarakan curang ya udah pasti itu lagu wajib dari orang yang kalah. Curang, 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 curang. Dari kubu 02 sepertinya kan menolak hak angket ya. Kalau menurut terawangan saya enggak. Dia tuh mendukung tetapi dengan cara lain. Penumpang juga mikir teman-teman. Katakanlah nanti ada rahasia. Ya kalau cuma rahasia SIM, yang diperiksa hanya sopirnya. Kalau pas ketemu rahasia gabungan, yang diperiksa juga penumpangnya, malah angkot kosong tinggal sopir sendirian. Kita ngomong galak-galak ini tiba-tiba mereka masuk dalam koalisi, tinggal kita doang di luar sendiri misalnya gitu ya. Angkot yang tidak punya trayek, belum punya trayek yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dukun politik dagelan, channel yang mengajarkan Anda berpikir logika, realita, tidak emosional, mencoba melihat dari kacamata, saya usahakan seobjektif mungkin, karena kan saya dari atas ini bisa melihat semuanya. Dari langit terawangan saya beda dengan analisa pakar politik yang sudah pikirannya di brainwash oleh ide-ide politik pragmatis. Kalau saya nggak ada kepentingan, teman-teman. Kepentingan saya satu, channelnya rame. Kali ini saya akan terawang perkembangan terkini dari hak angket. Hanya maju atau mundur ini hak angket ini. Waduh, saya ini menunggu-nunggu malahan. Karena saya ini hanyalah seorang dukun, tidak cocok kalau memakai kata analisa. Lebih tepatnya adalah terawangan. Jadi ini hanyalah terawangan saya, tapi berdasar fakta, bukan halusinasi kayak Rocky Gerung. Saya setuju dengan pendapat Pak Effendi Ghazali, ya meskipun beliau itu ya nggak netral amat ya, cenderung ke inilah seberang, tapi nggak apa-apa, analisanya masih termasuk netral. Analisa beliau, hak angket itu seperti angkot. cocok Pol. Dan kami bersama-sama mengatakan bahwa hak angket itu boleh kok gitu. Betul ya? Ya gitu dong. Itu jelas kaitannya dengan hak angkot. Angkot apa? Siapa yang nyetir dan siapa yang masuk di dalam mobil itu gitu. Sampai sekarang kita nggak tahu deh ya, siapa yang betul-betul mau menjadi setir dari hak angket ini. Masuk. Apakah yang nyetirnya itu betul-betul Ibu Megawati atau Surya Paloh atau siapa, kan belum jelasnya. Top. Lalu siapa yang naik ke atasnya gitu? Tapi kalau prediksi Anda, jalan nggak hak angket? Agak sulit, terutama karena ada BTS ini belum tentu solid gitu. Siapa yang naik ke atas angkot ini, lalu bahaya yang mengancamnya apa? Misalnya lalu lintasnya harus hati-hati. Maksudnya ancaman, langsung aja. Jangan provokasi, nanti dipanggil polisi kayak kamu. Iya benar. Ada ancaman yang Anda mungkin jangan terjadi. mengajak saya ikut memiliki nasib seperti Anda. Kurang lebih begitulah. Ya. Aiman ini kena kasus teman-teman, memang masih menjadi saksi. BTS sama dengan belum tentu solid, belum tentu solusinya tercapai dengan itu. Angkot yang tidak punya trayek, belum punya trayek yang jelas. Supirnya juga belum jelas siapa. Meskipun sudah ada yang punya SIM, tapi nggak tahu SIM-nya nembak atau urus resmi. Karena kayaknya belum pernah menjadi supir ya, masih mikir jalurnya seperti apa, lewat mana. Soal hak angket, silakan saja, Babe ya, nanti jalan aja gitu. Lalu kita lihat siapa yang sungguh-sungguh, betul kan? Siapa penumpangnya? Penumpangnya memang sudah ada, tetapi mau naik atau tidak itu masih mikir juga. Nanti setelah naik itu juga masih mikir. Jangan-jangan supirnya nggak tahu jalan. Kita turun di jalan aja nanti. Itu yang jadi fatal. Malah angkot kosong tinggal sopir sendirian.
bisa juga masuknya lewat ini, belok terus nih ke hak angket, dangdung, ya kan? Ada BTS tadi, ya kan? Cocok. Belum tentu solid, belum tentu solusinya. Tiba-tiba dia kempes, lalu mulai masuk, rame-rame. Hati-hati loh, kita ngomong galak-galak ini, tiba-tiba mereka masuk dalam koalisi, tinggal kita doang di luar sendiri, misalnya gitu ya. Ya kan? Bisa terjadi loh itu. Lebih ngeri lagi. Jadi teman-teman, hak angket itu sepertinya ya seperti angkot ini tadi, tapi masih angkot yang kosong. Kalau soal trayek sama seperti di tempat saya, jadi namanya di Kota Malang itu ada namanya jalur antar ini ya, antar terminal, namanya Arjosari, satunya yang terminal satunya namanya Gadang. Jadi A itu Arjosari, G itu Gadang. Tetapi angkotnya itu ada banyak trayek, tapi akhirannya semua A, G atau dibalik G, A. Yang pertama adalah jalur AG, Arjosari Gadang. Yang kedua adalah jalur GA. Itu kan sama aja ya, menuju kedua terminal tadi, antar terminal A dan G, Arjosari dan Gadang. Tetapi rutenya beda. Masih ada lagi tambahan AMG, ada lagi ABG. Wah, itu keren ya, Arjosari, Borobudur, Gadang. Jadi tiap-tiap trayek tadi meskipun tujuannya sama, tetapi yang dilewati beda-beda. Yang ABG tadi itu mampir ke Borobudur, mampir ke Pasar Blimbing. Ini hanya salah satu contoh, teman-teman. Trayeknya atau tujuan akhir dari hak angket itu juga belum jelas, mau A atau G juga belum jelas, apalagi nanti mau lewat mana itu belum jelas, masih dirumuskan, disusun naskah akademiknya. Ya karena memang persyaratan untuk mengajukan tidak segampang yang kita bayangkan. Ada namanya naskah akademik. Dengan dalih naskah akademik itu banyak beberapa partai ya beralasan begitu. Saya nunggu masih dikaji naskah akademiknya. Saya nunggu hingga tanggal 20 biar lebih jelas. Kan masih trayeknya dan tujuannya aja belum jelas. Karena apa? Ya semua masih mikir. Karena apa? Sopirnya aja masih mikir. Belum tahu ini punya SIM atau tidak. Apakah pernah lewat jalan sana? Ada yang lebih penting, mobilnya sehat enggak? Namanya angkot udah tua, nanti mogok di tengah jalan, harus dioper angkot lain. Waduh, penumpangnya itu punya tujuan macam-macam, meskipun trayeknya tujuan akhir sama. Bisa aja kan hanya turun di tengah, tidak ikut sampai di tujuan akhir. Apalagi nanti tengah jalan ada masalah, saya turun aja di sini. Oke, tinggal 2 penumpang katakanlah, atau 1 penumpang, ya masih ikut jalan. Waduh, ini kok rutenya tambah mengkhawatirkan, ini supirnya ugal-ugalan. Waduh, saya turun sini aja, tinggal supirnya sendirian. Nanti supirnya bisa meneruskan atau udah saya berhenti sini balik. Itu yang terjadi di hak angket, karena penumpangnya masih menunggu sopir. Kayaknya nggak mau yang penumpang terus mau jadi sopir itu mikir, walaupun sama-sama punya SIM, mikir mau jadi sopir itu kan resiko. Penumpang juga mikir, katakanlah nanti ada rahasia, ya kalau cuma rahasia SIM yang diperiksa hanya sopirnya. Kalau pas ketemu rahasia gabungan yang diperiksa juga penumpangnya, jangan-jangan penumpangnya bawa sajam, bawa narkotika, urusannya panjang. Yang dari kubu 02 sepertinya kan menolak hak angket ya. Kalau menurut terawangan saya enggak, dia tuh mendukung tetapi dengan cara lain, namanya Streisand effect. Itu keren teman-teman, saya bagikan, saya rasa Mas Khothari tahu Streisand effect. Jadi sebenarnya
kubu 02 itu juga mendukung hak angket. Teman-teman, yang namanya kecurangan itu kubu 02 juga udah tahu. Katakanlah memang kita curang ya kubu 02, tapi teman-teman pasti setuju pendapat saya. Yang namanya kecurangan itu terjadi di semua kubu. Dan banyak fakta-fakta di lapangan. Yang bermain curang tidak satu kubu. Tapi yang menyuarakan curang ya udah pasti itu lagu wajib dari orang yang kalah. Curang, 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 curang. Apakah nanti kalau kubu 02 saya dukung itu kalah, saya menyanyikan lagu itu? Enggak. Santai aja lagunya, santai, lagu Mairama. Saya nggak akan menyanyikan lagu curang, karena saya yakin itu sudah pasti pilihan rakyat. Yang namanya pemimpin negara itu sudah direstui Tuhan. Tinggal kita buktikan saja. Saya pengennya hak angket jalan. Karena Pak, ya kalau mau benar-benar hak angket akan menelanjangi semua orang. Semua koalisi mau gak ditelanjangi. Jadi 02 itu sebenarnya mendukung. Tapi mendukung dengan cara yang lain. Nanti ada videonya sendiri. Bagaimana cara kubu 02 mendukung hak angket. Semua koalisi itu punya amunisi, teman-teman. Nggak akan perang tanpa membawa amunisi. Sudah punya amunisi, tinggal kapan ditembakkan, sasarannya apa, itu yang akan kita pilih. Nggak asal tembakan ke udara itu. Peluru hampa. Jadi hak angket sampai hari ini menurut saya masih dalam tahap angkot kosong. Mobilnya, angkotnya sudah ada, tapi nggak tahu mesinnya sehat atau tidak. Supirnya juga sudah ada, tapi masih mikir SIM-nya itu masih berlaku atau tidak. Dia tahu jalannya atau tidak, pernah lewat situ atau tidak. Yang lebih ngeri penumpangnya. Penumpangnya itu punya kepentingan sendiri-sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.